Halo Bung Rocky, kita lanjutkan ya ngobrol yang tadi pagi. Ada satu agenda menurut saya yang cukup menarik ini karena Pak Jokowi ini sudah minta kepada Pak Mahfud MD untuk masalah RUU KUHP ini dibicarakan dulu lah dengan publik gitu ya. Jangan segera buru-buru diselesaikan. Saya agak merasa aneh aja nih. Orang tadinya kan harusnya sudah disahkan pada bulan Juli ya, karena kepotong reses saja tanggal 7 Juli dulu reses dan nanti akan masuk lagi 7 Agustus. Kenapa baru sekarang disosialisasikan gitu ya? Ini orang selalu anggap ya kalau Pak Jokowi ngomong artinya yang dia lakukan itu yang dia kritikan. Kan dari segi teknis pembuatan undang-undang kita tahu Pak Jokowi menginginkan itu dipercepat supaya ada perangkat bagi dia sebagai presiden untuk punya akses pada pengendalian politik, terutama politik oposisi. Itu kita tahu lah dari awal. Karena itu hal-hal yang menyangkut kepekaan hak asasi manusia, demokrasi itu disembunyikan dalam pembahasan. Kan ini berbulan-bulan kita nggak pernah tahu draftnya tuh. Bahkan universitas, LSM, tiba-tiba udah ada draftnya, lalu disosialisasikan. Lalu sekarang disuruh, oke, tambahan sosialisasi. Lalu dari awal sosialisasi itu mesti ada di rapat-rapat awal tuh. Itu intinya pasal per pasal tuh. Dan itu yang nggak terjadi sebetulnya. Jadi Pak Jokowi itu bicara pada dinding sebetulnya. Dia sendiri yang menginginkan ini dipercepat. Sekarang dia anggap bahwa ini belum saatnya tuh. Karena ada ribut. Jurnalis ribut, LSM ribut, pejuang HAM ribut, tuh dosen-dosen tata negara ribut. Lalu seolah-olah ini belum cukup sosialisasi. Memang dari awal sosialisasinya cuma dibikin sempit. Kan kalau saya bicara dengan teman-teman di universitas, nggak ada tuh yang pernah diundang untuk ikuti sosialisasi. Paling cuma ya mungkin 7-8 universitas, itu pun dicari universitas yang mudah disogok oleh pemerintah kan. Jadi ini sosialisasi yang disembunyikan karena nggak mau ketahuan. Nah, pers kemudian mencium itu, lalu dibongkar kemana-mana, lalu dihajar habis-habisan tuh draft itu tuh. Jadi itu akibatnya tuh, sehingga Menteri Hukum dan Profesor Edi yang wakil menterinya kelabakan juga, padahal beliau adalah akademisi. Dan saya berkali-kali menyalahkan beliau karena saya anggap Edi inilah yang harusnya bertanggung jawab karena dia akademisi, moral akademisnya mesti dikedepankan mendahului moral politik hukum, kan begitu tuh. Tapi udahlah, kita anggap ya Pak Edi lagi berusaha refleksi dan dia mungkin yang akan dibebani lagi untuk melakukan resosialisasi itu. Jadi selamat bertugas Wakil Menteri Hukum, dan saya kira beliau masih cukup punya energi akademis untuk mengatasi ini. Nah, semoga itu bisa berhasil, tetapi tidak boleh hasil itu tetap sama seperti sekarang kedudukannya, yaitu undang-undang yang terlalu memberi banyak hak pada presiden untuk mengatur kehidupan politik, ya, terutama kehidupan pers dan kebebasan berekspresi. Ya. Nah, lepas dari bahwa kemudian Pak Jokowi sekarang dalam tanda petik ada semacam kesadaran gitu untuk meminta lakukan sosialisasi, saya agak terkejut, Bung Rocky, karena biasanya kan pengalaman kita dalam beberapa produk perundang-undangan, contohnya misalnya kemarin Omnibus Law, Minerba, mau di demo sampai apa besar-besaran pun ternyata itu pemerintah tetap jalan terus. Nah, apa yang menyebabkan sekarang pemerintah kemudian sedikit mundur? Meskipun saya tetap saja nggak yakin bahwa ini serius gitu. Ini hanya untuk memenangkan simpati publik saja gitu. Ya, dia mau cari simpati. Karena nanti mulai bulan Agustus banyak kampus yang udah kuliah offline lagi kan. Dan kampus-kampus memang berencana untuk memulai demonstrasi dengan isu ini. Karena soal Omnibus Law ada buruh yang udah ambil alih isu itu, jadi udah beres. Dan kampus sebagai biasa, BEM itu selalu ingin mulai tahun kuliah dengan demonstrasi. Karena udah 2 tahun dia nggak ketemu di kafe-kafe, di kantin. Dan saya baca begitu karena setiap hari saya dapat informasi itu. Kami sedang membahas ulang RKUHP dan dicatat terutama BEM UI, dia udah bikin daftar kekacauan undang-undang itu dan disebarkan ke seluruh BEM pasti itu. Jadi percakapan di kalangan masyarakat sipil, terutama jurnalis dan LSM, akan bertemu dengan kehendak mahasiswa untuk mempersoalkan undang-undang yang akan membatalkan kebebasan mahasiswa. Baik untuk demonstrasi, baik untuk riset, baik untuk macam-macam. Jadi berhak memang kalangan kampus, terutama BEM mahasiswa untuk lakukan demonstrasi. Nah, saya kira itu yang didengar oleh kuping-kuping presiden yang ditebar di banyak kampus kan.
Kan presiden kupingnya bukan cuma dua tuh. Ada yang ngintai BEM UI, ada yang ngintai BEM Nusantara, ada yang ngintai IMM, ada yang ngintai Muhammadiyah, macam-macam tuh. Tapi semuanya sama vokalnya, yaitu ini undang-undang yang akan memberangus demokrasi. Dan kampus BEM mahasiswa paling peka dengan soal-soal yang tentang demokrasi. Jadi selamat datang RUKHP, selamat datang demonstran. Atau begini ya, saya melihatnya begini. Dalam kasus ini kan lebih pure soal kebebasan berpendapat dan sebagainya. Tidak ada terlalu banyak kepentingan oligarki langsung. Ini lebih pada bagaimana penguasa menjaga kekuasaannya dari kritik-kritik para lembaga-lembaga kritis, termasuk kampus, mahasiswa, LSM dan sebagainya. Sementara kalau pada kasus Minerba, kemudian kasus Omnibus Law, itu kan jelas langsung kaitannya dengan kepentingan oligarki gitu. Iya, ini kan mau diterangkan bahwa ini hukum yang udah dibuat selama 40 tahun lalu, udah pernah dibicarakan segala macam. Tetapi tetap begitu ada kekuasaan yang mulai merasa terganggu karena kritik terhadap kekuasaan, juga kritik oligarki, peralatan untuk mempertahankan diri ya RUKHP ini kan. Dan itu sebetulnya jadi sambungannya tetap ada. Dan kita tahu bahwa ya Pak Jokowi tentu paham bahwa kalau diizinkan kebebasan pers, diizinkan orang lempar telur, kan ini misalnya kasusnya orang mulai bicara nanti ada presiden dihina dengan lempar telur busuk, maka itu kriminal. Loh bukan, telur busuk itu dipilih justru untuk memberitahu kebusukan istana. Di Eropa telur busuk itu bukan kriminal, lain kalau lempar molotov. Jadi oposisi memang sengaja memilih benda-benda yang tidak berbahaya, termasuk melempar air seni, air kencing di Kominfo kemarin yang cuma secara simbolis, itu nggak berbahaya memang. Jadi nggak usah dianggap itu kekerasan. Nggak ada kekerasan kalau orang kena telur, nggak ada. Jadi bagian itu juga yang mesti dilihat oleh para pembuat undang-undang kalau resosialisasi. Filosofi dari ekspresi itu termasuk melemparkan barang-barang yang memang menjijikkan tapi tidak berbahaya. Tuh. Itu artinya ekspresi juga tuh. Jadi ini masalahnya. Nanti dianggap itu kekerasan. Apa kerasnya tuh kena 1000 telur pecah di kepala, itu bukan kekerasan, itu memang penghinaan. Tetapi penghinaan dalam ekspresi politik. Jadi simbol politiknya adalah kebusukan kekuasaan. Nah, ini saya mau bantuin sosialisasi yang berbalik arah sebenarnya. Ya, karena kan sebenarnya kalau soal menghina presiden dan menghina pemerintah kan, pemerintah dan ini terutama para penguasa ini kan udah lama menghina akal sehat publik. Ya betul kan, tipu menipu kebijakan itu udah penghinaan tuh, bahwa IKN dibuat tanpa AMDAL, AMDAL disusulkan, itu juga udah penghinaan akal sehat universitas. Kan semua kita mengerti bahwa keputusan presiden selalu mendahului riset akademis. Itu menghina loh, itu menghina lembaga-lembaga riset. Jadi sebetulnya kita lihat aja bahwa KUHP ini akan jadi battlefield baru. Jadi kalau sekedar sosialisasi abal-abal, kan banyak juga pakar dan dosen hukum tata negara yang disewa negara untuk membenar-benarkan KUHP ini nih, dan itu artinya ada proyek besar tuh. Tetapi kan nggak mungkin KUHP ini diucapkan di luar konteks global demokrasi. Semua orang ngerti bahwa ide demokrasi itu harus ada di dalam upaya untuk menghalangi KUHP itu masuk di dalam hal-hal yang terlarang oleh hak asasi manusia tuh. Jadi itu intinya begitu. Jadi nggak mungkin nanti ada sosialisasi karena ini KUHP buatan Indonesia, maka ada hak asasi manusia Indonesia yang khusus segala macam, yaitu sopan santun, yaitu ada hierarki. Kita mesti anggap bahwa Pak Presiden itulah bapaknya bangsa. Lalu bagaimana, Bang? Itu kan yang sosialisasinya sekarang kan begitu. Jangan hina Presiden karena dia adalah bapaknya bangsa. Loh, bapak itu nggak boleh dihina karena dia nggak mungkin diganti. Presiden bukan bapak karena bisa diganti. Masa bapak bangsa diganti-ganti? Jadi bagian ini sebetulnya saya selalu ingatkan filosofi dari presiden, artinya dia itu dipilih untuk diganti, bukan untuk ditetapkan seumur hidup. Lain kalau bapak itu ya statusnya seumur hidup, dia berbuat salah pun kita maafin kok. Masa bapak presiden kita anggap sebagai bapak kita, itu ngaco tuh. Dan ngaconya itu mulai dari feodalisme di Kumham yang berupaya untuk sosialisasi, membujuk orang supaya menghormati presiden sebagai bapak bangsa. Bagaimana itu? Itu ngaco betul. Ya, jadi sebenarnya letaknya bukan pada sosialisasinya, tetapi justru pasal-pasal yang jadi tuntutannya banyak di persoalan itu yang harusnya dicabut gitu. Ya. Itu ada daftar kan, terutama LSM
pemerhatian udah bikin daftar mungkin 14 sampai 20 ya pasal yang bermasalah. Itu yang mesti direvisi, bukan disosialisasikan ulang kan. Kan ngaco tuh. Itu mesti bawa kembali ke DPR, dibongkar lagi, mulai dengan pembicaraan tahap awal itu. Karena yang 14 pasal atau 20 pasal itu berbahaya bagi demokrasi. Dan termasuk jurnalis yang merasa nggak punya kesempatan lagi dong untuk bahkan bikin headline, dia mesti rapat 12 jam. Iya. Mau mikir pun ngomong pun mikir-mikir dulu kita gitu ya. Ini pembusukan politik dimulai di situ. Dan itu ya bagus juga itu diucapkan ulang supaya kita mengerti bahwa membangun bangsa ini harus mulai dengan fondasi yang kuat, itu rasionalitas, akal sehat, kejujuran di dalam rapat-rapat. Pak Presiden bilang bahwa ini kan undang-undang ini untuk kepentingan masyarakat nanti, karena itu masyarakat mesti terlibat. Nah kalau itu dari awal, dari 2 tahun lalu Presiden bilang bahwa elemen masyarakat itu setiap hari mesti ada didengar pendapat DPR, kan nggak begitu Presiden. Udah di ujungnya udah selesai, baru balikin ke seolah-olah itu akan merepotkan masyarakat. Jadi Presiden mau bujuk masyarakat, mau nyogok seolah-olah beliau itu menghendaki proses yang terbuka. Padahal dari awal beliau sebagai Presiden menginginkan itu dibahas saja secara tertutup supaya nggak cincong LSM, macam-macam cincong-cincong dengan pers juga. Jadi inkonsistensi tetap terlihat di dalam pikiran Pak Presiden yang kemudian diucapkan oleh Pak Mahfud. Dan itu juga dua orang yang inkonsisten. Sebagai pejabat. Anda boleh mengucapkan itu sebelum RUKUHP disahkan, gitu ya. Karena nanti kalau sudah disahkan, Anda langsung kena delik. Karena Anda cuma mengkritik dan tidak memberikan solusi. Solusi. Nah itu 2 orang yang kita gaji supaya cari solusi kan. Ya. Dan kita sejak awal sudah memberikan solusi bahwa banyak sekali persoalan-persoalan berbangsa dan negara ini muaranya adalah PT 20%, karena itu kita harus terus gaungkan. Jadi bilangin dari dulu 0% kan beres soalnya. Ya, nah ini solusi ya. Jadi bukan hanya kritik. Oke, terima kasih Bung Rocky. Mantap, sip.